العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله الحمد لله. معاشر الحاضرين wal-ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa duduk bersama mempelajari hukum-hukum di dalam syariat Islam. Di antaranya salah satunya di dalam kitab Hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum di dalam ibadah puasa. Hadis yang pertama yang akan kita baca dan kita kaji, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum liirbihi muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa zada fi riwayatin fi ramadhana. Hadits ini jalan sanadnya dari seorang sahabiyah yang juga menjadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan pribadi dan privasi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu, adapun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, mencium istrinya, wa huwa shaimun, di dalam keadaan Nabi sedang melaksanakan ibadah puasa, wa yubashiru, dan melakukan mubasyarah. Kalimat mubasyarah ini ada juga pengertiannya di dalam permasalahan fikih, itu melakukan hubungan tubuh,
memasukkan kemaluan seorang suami ke dalam kemaluan seorang istri. Tapi yang dimaksud mubasyarah di dalam hadis ini bukan yaitu hubungan intim, akan tetapi sentuhan kulit antara kulitnya suami dengan kulitnya istri, seperti berpelukan, rangkulan, tapi tidak adanya hubungan tubuh. Dan Nabi Muhammad melakukan mubasyarah seperti memeluk istrinya atau merangkul istrinya atau bermesraan dengan istrinya, wa huwa shaimun, dan saat itu Nabi dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua ketika beliau sedang berpuasa. Sebabnya kata Sayyidatuna Aisyah, kana amlakakum liirbihi, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling bisa, paling kuat, paling mampu mengontrol nafsunya, paling hebat mengontrol nafsunya, sehingga tidak akan terpancing untuk jatuh ke dalam hubungan tubuh walaupun dengan istrinya. Karena di saat itu Nabi sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini hadis kalau dalam riwayat yang lain itu Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh salah satu seorang sahabat, ayubashiru as-shaimu, apakah boleh orang yang sedang berpuasa itu menyentuh istrinya, memeluk istrinya, bermesraan dengan istrinya? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, la, tidak diperbolehkan. Sehingga orang yang bertanya tadi berkata, alaisa Rasulullah ya kana yubashir, bukankah Rasulullah itu menyentuh istrinya, bermesraan dengan istrinya, memeluk istrinya di saat Rasulullah sedang puasa? Kenapa engkau mengatakan tidak diperbolehkan, sedangkan Nabi sendiri melakukannya? Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, innahu kana amlakakum liirbihi, karena Nabi Muhammad paling mampu mengontrol nafsunya. Walaupun beliau sedang puasa, memeluk kami, bermesraan dengan kami, tidak akan muncul syahwat, tidak akan terjadinya hubungan tubuh. Sehingganya Nabi Muhammad melakukan itu karena dia paling mampu, paling kuat menjaga nafsunya. Dan kalau kalian ini khawatir tidak akan mampu menjaga nafsu, akhirnya kalau menyentuh istri kalian takutnya akan ada tambahan sehingga jatuhlah ke dalam hal yang dilarang ketika sedang berpuasa. Ini sebab kenapa Sayyidatuna Aisyah mengatakan amlakakum liirbihi. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi kalau dalam riwayat lafaz Imam Muslim ada tambahan fi Ramadan. Nabi melaksanakan puasanya yang mencium istrinya, memeluk istrinya itu ketika sedang beribadah puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah, para ulama hadis dan ulama fikih mereka mengartikan hadis ini selayaknya bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, untuk menghindari dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya, untuk menjauhi dari hal-hal yang bisa membangkitkan nafsunya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perkara yang bisa merusak puasanya, bisa membatalkan puasanya. Karena perkara apapun yang dilakukan ketika puasa itu bisa menghasilkan rusak puasanya, maka harus dihindari. Perkara yang kalau kita lakukan ini perkara halal, ini perkara diperbolehkan, perbuatan ini halal, memeluk istri halal, mencium istri halal walaupun sedang
berpuasa, tapi kalau dengan mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya di saat dia puasa, akan menjatuhkan ke dalam yang bisa merusak puasanya. Merusak di sini bisa membatalkan puasanya, maka perkara tersebut jadinya haram. Karena merusak ibadah yang sedang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih baik dihindari untuk melakukan itu ketika sedang berpuasa sampai masuknya waktu buka puasa. Kalau ada orang berkata, kenapa harus dihindari sedangkan Rasulullah itu melakukan? Bukankah kita ini harus mencontoh Nabi? Nabi sendiri tidak bermasalah mencium istrinya. Nabi sendiri tidak bermasalah memeluk dan bermesraan dengan istrinya ketika berpuasa. Jawabannya kata ulama, jangan kita ngira kita ni sama persis cak Nabi. Memang kita diwajibkan mencontoh Nabi, tapi Nabi Muhammad melakukan itu dia tahu bagaimana dirinya mengontrol nafsunya, bagaimana Nabi bisa menahan syahwatnya. Walaupun mencium istrinya tidak terbangkit syahwat pun, tidak ada nafsu yang besar. Kalau kita, apakah sudah pacak nahan? Yakin aku bisa nahan syahwat. Ciuman di sini bukan mencium kening, bukan mencium pipi, tapi ciuman yang secara umumnya membangkitkan syahwat. Kalau Nabi Muhammad melakukan itu, dia tahu bagaimana menjaga syahwatnya tidak akan terjadi. Sehingga Nabi melakukan, kita punya kekuatan menjaga syahwat, menahan syahwat tidak sebesar Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang ngelamun syahwat, apalagi ngelakukan. Jadi jangan kita ngomong seperti itu dijadikan dalil untuknya kita melakukan hal tersebut. Kalau kita punya perbuatan seperti Nabi bisa menjaga syahwat, maka dipersilahkan. Dan itu pun Nabi Muhammad melakukan, kata ulama. Nabi Muhammad mencium istrinya saat Nabi sedang puasa, memeluk istrinya saat Nabi sedang puasa, keadaan yang puasa cuma Nabi Istrinya saat itu tidak lagi puasa. Sayyidatuna Aisyah lagi tidak puasa. Sayang perempuan istri-istri Nabi yang lain yang dicium dan dipeluk oleh Nabi tidak lagi puasa, mungkin lagi haid. Sehingga Nabi Muhammad mencium. Kenapa? Nabi tahu kalau aku mencium dia, aku sedang puasa, aku bisa jaga syahwat aku. Kalau istri aku sedang puasa, aku juga sedang puasa, aku mencium istri aku bisa jaga syahwat. Bini aku tidak tahu macam jaga syahwat apa tidak. Luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi melakukan itu di saat keadaan istrinya sedang tidak berpuasa. Kalau Nabi Muhammad tidak rusak, karena Nabi bisa menjaga syahwatnya, sehingga Nabi mencium, memeluk istrinya saat dia puasa, ketika istrinya dalam keadaan tidak puasa. Kalau bininya lagi puasa, Nabi tidak melakukan itu. Kenapa? Nabi khawatir bininya yang akan tidak bisa menjaga syahwatnya, dan itu bisa merusak ibadah puasa bininya. Jadi bininya Nabi tidak cium kalau lagi puasa. Kenapa? Khawatir bininya tidak bisa jaga syahwat. Dia Nabi Muhammad mampu, sehingga Nabi melakukan ini saat keadaan istrinya tidak berpuasa. Jadi baca hadis itu harus tahu sebabnya. Jangan jingok hadis ini mencium. Jingok apa yang Nabi lakukan. Keadaan bininya gimana saat Nabi mencium itu. Karena Nabi itu tahu bagaimana dirinya dan bagaimana keadaan umatnya. Kalau beliau sangat bisa menjaga syahwat, sangat bisa mengontrol syahwatnya. Kalau yang lain termasuk istrinya, Nabi khawatir tidak bisa menjaga syahwat, sehingga kalau istrinya lagi puasa tidak dicium oleh Nabi di saat puasa. Di waktu malam baru didekati oleh Nabi. Karena memang diperbolehkan sebab keadaan sudah batal puasanya dengan masuk waktu malam. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil hukum. Apa hukum mencium istri, bermesraan dengan istri ketika sedang berpuasa, baik yang puasa dua-duanya atau salah satunya. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhabnya, beliau berpendapat, para ulama Al-Imam Asy-Syafi'i, mencium seorang perempuan, terutama istri yang halal, di dalam puasa, memeluk, bermesraan dengan istrinya ketika sedang berpuasa tidak diharamkan, tidak dilarang.
Bagi siapa? Bagi orang yang bisa mengetahui syahwatnya tidak tergerak. Mohon maaf. Syahwat di sini tidak harus sampai keluar mani. Kalau sampai keluar mani itu syahwatnya sudah puncak. Ini maknanya tidak tergerak syahwat. Awal-awal syahwat pun tidak hati. Awal-awal bangkit syahwat tidak muncul. Itu yang dimaksud. Jadi tidak dilarang kalau dia mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya ketika sedang berpuasa, bangkitnya syahwat pun tidak ada. Apa awal bangkitnya syahwat? Intisyarul zakar. Mohon maaf, bangkitnya kemaluan dia. Kalau kemaluan dia berdiri, itu sudah dikatakan syahwat, walaupun tidak keluar air mani. Kalau keluar air mani, itu dia sudah sampai syahwat ke titik puncaknya. Karena syahwat itu pertama berdiri kemaluan dia, pertengahan keluarnya madhi cairan, puncaknya keluarnya sperma atau air mani. Nah kalau dia yakin dengan mencium istrinya tidak berdiri kemaluannya, tidak dilarang. Tapi kalau aku mencium bini aku, ini tegak kemaluan aku, maka lebih baik dihindari. Maka di sini kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak bisa menjaga akan munculnya syahwat dengan mencium dan bermesraan sama istrinya, lebih baik ditinggalkan untuk melakukan itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada yang mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya ketika puasa, syahwatnya muncul, tidak dikatakan makruh, tapi dikatakan hukumnya khilaful aulah, berbeda dengan yang paling utama. Kenapa? Karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi Muhammad melakukan itu, dia bisa mengontrol dirinya sampai tidak berlebihan di saat mencium dan bermesraan dengan istrinya. Tapi kalau yakin dengan mencium istrinya, memeluk istrinya, bermesraan dengan istrinya, bangkit syahwatnya, bahkan sampai keluarnya daripada air sperma atau air mani, maka hukumnya tersebut haram dan puasanya menjadi batal. Ini hukum bagi wong puasa. Kalau tak lagi puasa ya tak katik pembahasan ini. Terserah kamu nak nyium bini kamu kapan baik, nak bermesraan dengan bini kamu kapan baik. Ini permasalahannya ketika sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa, ini kalau aku nyium bini aku nih, bangkit syahwat aku, bisa lebih, tak bisa nahan, bukan nyium kaki ujungnya, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau dilakukan, yaitu yang merusak puasanya. Kalau sampai keluar air mani, puasanya batal dan wajib diqadai nanti ketika lepas bulan Ramadan. Kalau itu puasa wajib, kalau puasa sunnah, ya puasanya menjadi batal. Tidak ada pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum dari hadis ini tentang hukum mencium istri, bermesraan dengan istri ketika sedang puasa, baik dua-duanya yang puasa atau salah satunya. Sekarang bagaimana kalau hanya melihat, tidak ada sentuhan, tidak megang kulit, tidak pelukan, tidak rangkulan, tidak ciuman, hanya melihat bini. Makanya seorang perempuan itu kalau bulan puasa pintar-pintar mawak diri. Jangan mentang-mentang di rumah pakai baju tipis, jangan pakai baju seksi, apalagi laki-laki puasa. Nah sekarang bagaimana kalau misal seorang suami ada di rumah, apalagi kemarin kan corona, ada baca metu bulan puasa kamu di rumah baik. Nah bini kamu karena tidak puasa pakai baju tipis, kamu udah ngapa-ngapui, cuma ngawas baik, ngingoi baik. Nah ini apa hukum mengawasinya? Dijelaskan juga oleh para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun melihat perempuan, baik seorang istri atau melihat perempuan lain, atau mohon maaf wong nyingok video porno, atau mengkhayal, ngelamun, berpikir, ngayal bayangan-bayangan perempuan-perempuan yang lain, atau bayangan istrinya. Kalau dengan melihat tadi atau menghayal tadi ketika dia sedang puasa, keluar spermanya, keluar air maninya, walaupun jarak lama, tidak langsung. Setelah nyingoi
setelah nyingok lama baru keluar spermanya, maka hukum puasanya itu menjadi batal. Hukum puasanya menjadi batal. Tapi kalau hanya sekedar nyingok, tidak keluar sperma, maka hukum puasanya tidak batal. Hukum puasanya tidak batal kalau hanya sekedar nyingok tanpa apa? Tanpa yang namanya sentuhan. Tanpa yang namanya sentuhan. Bahkan ini menurut sebagian pendapat ada yang ngomong batal, tapi kebanyakannya kalau hanya nyingok atau ngelamun, walaupun sampai lamu, sampai ngeluarkan sperma, walaupun yang dijingok mohon maaf kemaluan perempuan, maka hukum puasanya tidak batal. Karena keluar spermanya tanpa sentuhan. Maka disinilah kalau wong tidur, di dalam tidurnya mimpi basah, puasanya tidak batal. Kalau tidak kati sentuhan. Ini yang tidur, yang tidak tidur camano, ngelamun misalnya, nyingok gedek syahwat, keluar mani misal contoh. Nyingok gedek syahwat, keluar mani, apa hukum puasanya? Tidak batal. Selama tidak kati sentuhan. Tapi ditegaskan oleh Imam Syafi'i, ini tadal inzal, kalau dia punya kebiasaan kalau nyingok video porno pasti keluar sperma, maka puasanya batal dan itu wajib diqodoi. Walaupun tidak kati sentuhan. Kenapa? Karena dia sudah tahu, aku nih kalau lama-lama nyingok kemaluan, kalau lama-lama nyingok video porno atau ngelamun hal yang membangkitkan syahwat, pasti keluar sperma aku, batal. Karena sudah jadi kebiasaan dia seperti itu. Sehingga kata Imam Syafi'i, fayuftir, batal puasanya menurut pendapat yang terbanyak. Ini lebih baik hindari juga, walaupun itu sifatnya kalau hanya nyingok tidak membatalkan puasa, itu kalau tidak kati kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan maknanya apa? Ya dia dewek yang tahu. Aku nih kalau nyingok pasti keluar. Walaupun tidak disentuh, maka jangan dilakukan karena hukum puasanya tetap batal. Tapi kalau tidak kati kebiasaan seperti itu, dia nyingok tiba-tiba keluar, maka puasanya tidak batal menurut pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i daripada pendapat yang terbanyak. Ini hukum dari hadis yang pertama yang kita baca. Jadi dari hadis ini makanya ulama mengatakan selayaknya dihindari baik. Nyingok dihindari, mencium dihindari, bermesraan dihindari kalau kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua yang akan kita baca pada siang hari ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun, rawahu al-Bukhari. Dari seorang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama, melakukan hijamah. Hijamah itu kalau kita sekarang nyebutnya cantuk, mengeluarkan darah kotor, candu, itu namanya ihtajamah, bekam. Bekam, candu itu adalah ihtajamah, mengeluarkan darah kotor. Dan Nabi Muhammad melakukan bekam wahwa shaimun, di saat beliau sedang puasa. Wahtajamah, dan juga Nabi Muhammad melakukan bekam wahwa muhrimun, di saat dia sedang ihram haji ataupun ihram umrah. Ini bukan berbarengan, bukan. Kalau lagi puasa Nabi pernah bekam, pas lagi ihram haji Nabi pernah bekam, menunjukkan wong yang sedang ihram, maknanya sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, belum selesai dari rangkaian ibadah haji dan umrah, belum tahallul, dia melakukan bekam, tidak batal. Dia lagi puasa melakukan bekam, tidak batal. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita saat kita sedang puasa atau sedang melaksanakan rangkaian haji atau umrah sebelum tahallul, itu tidak membatalkan.
Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan, dan perbuatan Nabi itu akan dibuat syariat. Tapi ada hukumannya, syariatnya gimana? Seperti masalah mencium tadi, ada syariat. Cuman syariatnya dibahas, diperinci, tidak sama persis seperti Nabi kalau untuk kita, karena keadaan kita tidak seperti persis dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperbolehkan lagi puasa melakukan bekam atau mengeluarkan darah kotor kalau tidak mengkhawatirkan lemes badannya kalau bekam. Habis bekam masih kuat baik untuk meneruskan puasa, tidak batal, boleh baik, tidak haram. Tapi kalau dia yakin ini kalau aku lagi puasa aku bekam mengeluarkan darah kotor, lemes badan aku pasti. Sudah tidak makan, tidak minum, darah kotor keluar belok. Lemes bekam. Kalau masih ragu-ragu dan tetap dia melakukan bekam, maka hukumnya makruh. Puasanya batal lah. Yang makruh atau haram, puasanya tidak batal, tapi hanya segi akan kekurangan pahala. Kalau yakin bisa lemes, haram di sini maknanya mengurangi kesempurnaan pahala. Kalau makruh karena ragu-ragu tadi, ya sama baik. Maka lebih baik jangan dilakukan. Kalau bisa ragu atau yakin, yang boleh dilakukan yang sifatnya pahala kita sempurna saat puasa, yakin habis bekam tidak lemes, masih kuat, maka silakan puasa tidak batal dan tidak mengurangi pahala. Dan bekam ini salah satu tibbun nabawi, cara berobatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nih dalam tubuh ini ada penyakit. Nah, untuk mengetahui penyakit kita ini, maka dengan cara yang namanya bekam. Kalau bekam ini kan ada dua, ada bekam cuman ngeluar ke angin, ada bekam sampai ngeluar ke darah kotor. Bekam yang ngeluar ke angin tuh kadang-kadang pakai gelas. Ya, jadi kan biru galau badan nih, berarti angin tuh keluar. Pakai gelas, tinja api gelas tutup kan itu namanya bekam juga, namanya candu itu. Ada yang ngeluarkan darah kotor yang pakai jarum itu. Nah, ini hanya sekedar info dari memang wong yang ahli dalam permasalahan ini. Kita bekam nih, ada bekam yang keluar ke darah itu memang darah penyakit, ada yang keluar itu bukan darah penyakit tapi darah kita. Ana sekedar nunjuk tahu ana dapat info memang dari wong yang ahli. Kalau yang bekam itu pakai pena jarum, ya, pakai pena jarum, setelah kita pakai alat tarik, kemudian kan kencang, di situ dicucuk pakai pena jarum, kemudian dimasukkan lagi, ditarik lagi kan keluar darah. Itu kata yang ahlinya, darah yang keluar itu di tubuh kita yang dibekam galau-galaunya tidak semuanya darah kotor. Terus darah apa itu? Darah badan kita. Kenapa pacak keluar? Karena jarum yang masuk itu dalam dan banyak. Sehingga ketika ditarik wajar metu darahnya. Dan itu bukan darah penyakit, sehingga kita tidak tahu badan kita ini ada sakit apa. Nah, terus cara yang benar yang mana? Kalau dia ketika ingin mengobati kita tidak pakai jarum pena tapi pakai cak karter, silet karter, itu dia pun dites. Ketika ngitu ke balon, kalau balon itu tidak pecah, berarti ini bisa. Itu ke kulit wong. Kalau itu kan karter itu ke balon pecah, berarti belum pacak untuk ngebekam. Nah, kalau pakai karter itu ketika ditarik lagi tidak keluar darah, berarti di badan itu tidak kati penyakit. Yang keluar darah, maka di titik itu ada penyakit, itu bedanya. Jadi bedanya situ, tidak semua tempat yang dibekam itu keluar darah. Kalau pakai karter yang keluar darah, disitulah yang ada penyakitnya. Kenapa? Karena dia tidak dalam. Kalau keluar, berarti titik badan itu ada penyakit dan dia tahu sakit apa. Kalau tidak kati, cuman uap itu yang namanya oksigen angin yang keluar. Racun-racun yang di badan yang keluar. Dan anak tahu itu, dan anak pernah nyoba, memang benar. Pernah pakai jarum, semua badan ini keluar darah galau. Walaupun ada yang banyak, ada yang dikit. Tapi ketika pakai karter, anak tahu dewek, yang keluar darah, yang situ ada titik penyakitnya. Yang tak kati titik penyakit, tak kati darahnya. Cuman angin Nah, ini cara yang terbaik. Balik-balik, jangan kita sembarangan bekam, tapi harus tahu.
Karena untuk kesehatan kita dewek, dan ini cara kedokteran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalau nak nanya di mana tempatnya kaget we kata ke promosi pula di sini. Ada di Palembang nih, ada tempat bekam seperti yang Anda jelaskan tadi, ada di daerah Tegal bukan Tegal Binangun. Enggak apa-apa njuk tahu. Kalau kamu ke Jakabaring sampai Simpang, kalau ke kanan nak ke Pemulutan, kalau kiri nak ke Rambutan. Nah, belok ke kiri. Dak jauh dari belok kiri ada kanan jalan, tulisan bekam medis. Nah, situlah. Dak pas belok kiri langsung nengok kanan, di situlah ada bekam, sebelahnya Alfamart. Di situ tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Anak kalau bekam ke sana. Karena tahu apa yang ada titik penyakit kita, dan subhanallah penyakit apa dengan dibekam pacak sembuh insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dulu belum ada operasi, zaman dulu belum ada kemo segala macam, hanya bekam yang dilakukan oleh Nabi dan semua sahabat sehat. Jadi ikutilah cara berobat Nabi, tapi dengan niat mengikuti Nabi Muhammad agar dapat keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masalah bekam ketika puasa ini, dua hadis yang berikutnya kita baca secara singkat. Itu kalau hadis yang ketiga ini dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Ata ala rajulin bil Baqi." Nabi saat itu berjalan ke arah Baqi, perkuburan yang ada di kota Madinah. Nah, di sekitar itu wahwayah tajim fi Ramadan, ada seorang laki-laki itu sedang hijamah bekam ketika bulan Ramadan saat puasa. Faqala, maka Nabi Muhammad ngomong, "Aftara al-hajimu wal mahjum." Yang ngebekam dan yang dibekam batal puasanya. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nah, ini beda kan? Kalau hadis yang pertama kita baca masalah bekam tidak batal. Hadis yang sekarang kita baca batal. Nah, inilah kita pentingnya belajar ilmu hadis, bukan hanya baca hadis. Hadis itu ada hadis nasikh, ada hadis mansukh. Mansukh itu hadis yang dihapus. Hapus ini ada yang dihapus lafadznya baik tapi hukumnya masih ada. Ada yang dihapus hukumnya baik tapi tulisannya masih ada. Ada yang dihapus dua-duanya, lafadznya dak kati, hukumnya sudah dak kati. Nah, kalau hadis yang tadi kita baca, Nabi sedang berjalan di Baqi, nengok wong sedang bekam, Nabi ngomong batal. Ini hadis yang dihapus hukumnya baik. Hadisnya masih ada, redaksi hadisnya, teks hadisnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Siapa yang menghapus hukum hadis ini? Yang menghapus hukum hadis ini, hadis tadi Abdullah bin Abbas. Nabi dewek ngelakukannya, dan hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik. Ini hadis yang menghapus hukum hadis Syaddad bin Aus. Sehingganya kata ulama, kalau ada hadis yang menghapus sehingga hadis yang dihapus tidak lagi berlaku. Dijingok apa yang dihapus, hukumnya dihapus. Walaupun hadisnya masih ada, berarti hukum itu tidak lagi bisa dipakai karena sudah dihapus dengan hadis yang ada ini. Jadi tentang masalah bekam, walaupun hadis ini Nabi ngomong batal karena ini sudah dihapus hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Anas bin Malik ini. Awal yang dimakruhkan hijamah bagi wong puasa Ja'far bin Abi Thalib. Nabi melarangnya karena dia sedang puasa. Tapi setelah itu Nabi memberikan keringanan kepada sahabat untuk melakukan hijamah ketika puasa. Makanya Anas bin Malik melakukan itu. Anas bin Malik melakukan itu. Jadi dari 3 hadis yang kita baca tentang hijamah ini, intinya 2 hadis yang diperbolehkan untuk melakukan hijamah, 1 hadis yang melarang, dan 1 hadis yang mengatakan batal. Ini hukumnya mansukh, sudah dihapus. Sama seperti permasalahan dalam syariat ini banyak. Contoh kawin kontrak. Kawin kontrak atau dalam istilah syariatnya nikah mut'ah. Kawin pakai waktu, aku nikah dengan kamu 10 bulan. Awalnya diperbolehkan. Kenapa? Karena sahabat keluar. Mereka keluar tidak bawa
bini, mereka butuh sehingga diperbolehkan nikah di waktu. Tapi sebelum Nabi wafat dihapus yang pernah diperbolehkan sehingga selama-lamanya diharamkan untuk melakukan kawin kontrak karena sudah kebutuhannya tidak lagi berlaku. Itu namanya, oh kan dulu boleh. Jingo ada yang menghapusnya. Makanya perlunya belajar yang namanya kalau dalam hukum usul fiqih, baca hadis, usulul hadis, mustalahul hadis, ada yang dihapus, siapa yang menghapusnya. Begitu dalam membahas, memahami hukum-hukum dalam syariat. Jangan nyingok pernah terjadi, akhirnya boleh. Sama seperti minuman keras, bertahap Nabi ngelarangnya sampai sama sekali tidak lagi boleh untuk mabuk. Kenapa? Kalau di masa itu kan jingok keadaan sahabat. Nah inilah yang dimaksud adanya hukum tapi dihapus dengan yang baru. Itu namanya nasikh wal mansuh, yang menghapus dan dihapus. Jadi intinya kalau masalah bekam tidak apa-apa selama tidak meyakinkan membuat dia lemes ketika sedang berpuasa. Tapi kalau khawatir, lebih baik jangan dilakukan di waktu siang, bekamnya di malam hari baik ketika sudah tidak lagi puasa. Ini tentang permasalahan bekam yang dijelaskan oleh Nabi dan dijabarkan oleh para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل